Sore sebelumnya, nama saya Widianto dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi di sini saya ingin mewawancarai saudara. Sebelumnya bisakah saudara perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmana, saya dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil angkatan 2017. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan itu adalah tentang saudara Arham tentang layanan di kampus ini. Apakah menurut saudara Arham itu sudah memuaskan atau belum? Untuk pendapat saya tentang pelayanan di kampus itu tergantung dari kampusnya lagi ya. Kita harus lihat dari segi aspek yang pendukung dari kampus tersebut. Misalnya tempat saya kuliah sini kan Universitas Utara, aspek pendukungnya pelayanannya seperti administrasi, di yang lainnya seperti aspek administrasi bisa dibilang cukup bagus karena bisa dilihat misalnya kita mau ngurus beasiswa atau mau ngurus SPP itu berjalan dengan lancar kan, tidak ada kendala. Baiklah saudara Arham, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih sebenarnya. Maaf buat Bisa minta waktunya sebentar? Bisa. Perkenalkan, nama saya Feby Saulia. Saya dari jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mau minta pendapat kamu nih tentang layanan di kampus kita. Menurut kamu sudah memuaskan atau gimana? Kalau menurut saya sih sudah cukup memuaskan ya, sudah lumayan membantu, apalagi kan saya maba, jadi dari awal administrasi pendaftaran itu semua pihak kampus juga turut membantu, jadi mempermudah untuk melaksanakan melakukan perkuliahan. Ya, perkuliahan sampai perkuliahan ini juga sangat membantu sekali, jadi menurut saya bagus. Terima kasih, sama-sama. Saya jadi Akanto dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ingin menceritakan. Jadi yang saya wawancara itu adalah tentang pelayanan, pendapat tentang pelayanan di kampus ini. Sebelum minta pendapat kakak, saya ingin kakak dari Nama saya Siska Ramadhani dari Fakultas Sosial Jadi itu pertanyaannya tentang pendapat kakak tentang pelayanan di kampus ini. Seperti apa? Memuaskan atau biasa saja? maksudnya kalau kampusnya belum mampu pakai siakat, Anda bisa di online. Siakat mempermudah mahasiswa kalau misalnya harus ngurus lagi itu malah makin mempersulit mahasiswa sendiri. Dan mereka kadang suka teror. Jadi menurut seperti itu ya. Ya, Kakak belum itu kan? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih kakak. Ya, jadi ini narasumber kita yang keempat dari Fakultas Ekonomi. Ya, langsung saja dari narasumber bisa memperkenalkan dirinya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Dayanti. Saya mahasiswi dari Fakultas Ekonomi di jurusan Manajemen dan sekarang sedang menempuh semester 5.
Jadi di sini saudari Emma yang ingin saya tanyakan itu adalah tentang pendapat saudari Emma tentang pelayanan di kampus ini. Pelayanan yang ada di kampus. Ya, sudah memuaskan maka atau belum pelayanan? Kalau menurut saya secara pribadi masih kurang memuaskan dari pelayanan kampus karena ada beberapa orang yang di kampus, maksudnya beberapa pekerja yang di kampus, baik itu dosen maupun staf dari administrasi dan sebagainya yang masih kurang memikul yang namanya tanggung jawab. Jadi untuk pelayanan kita mulai dari administrasinya. Dari administrasi ini seperti siakat dan sebagainya. Kan sekarang udah ada siakat, sekarang udah zaman teknologi. Bahkan kartu kontrol pun sekarang udah zamannya teknologi, bukan lagi zamannya manual. Jadi alangkah lebih baiknya itu dijadikan lebih ke teknologi aja karena udah ada siakat juga untuk kontrolnya. Dan juga jika memang kita membutuhkan si administrasi, sebaiknya ada di tempat di saat jam kerjanya seperti itu. Jadi kita ini juga nggak nunggu lama karena kan jam kerja mereka memang harus stay ada di tempatnya masing-masing, misalnya di TU-nya. Jadi masih ada beberapa hal yang misalnya memang seharusnya kita punya tapi tidak dimanfaatkan gitu. Apa namanya? Ada pengelolaan operasional seperti misalnya kan kadang-kadang tuh sering bisa kalau misalnya kita mau presentasi dari kabel yang LCD-nya, proyektornya, seharusnya itu ada kita kan juga bayar biaya operasional, harusnya dioperasionalkan seperti itu. Dan kebanyakan kan kita juga menginginkan bahwa adanya transparansi dari keuangan karena kan keuangan juga dari organisasi juga mengelola dan sebagaimana seperti itu. Jadi selanjutnya juga ada pelayanan pengajaran dari kampus ini. Saya sih mungkin masih ada beberapa oknum atau beberapa dosen yang sering melalaikan tugasnya sebagai dosen, entah dia telat masuk kelas padahal kita udah ada kontrak belajar atau keluarnya lebih cepat. Kalau itu sih dinamakan namanya korupsi. Karena apa? Karena dia bukan korupsi juga sih, tapi seperti melalaikan tanggung jawabnya yang ada seperti itu. Karena memang seharusnya dia ngajar sekian jam tapi dia lalai dan akhirnya atau bahkan tidak masuk. Nah, tidak masuk itu harusnya jika dia memang tidak masuk kelas harus digantikan jamnya ke hari yang lain, bukan berarti itu bahwa diliburkan dan kita ngabsen 2 kali. Bahkan jika memang kita ingin keakreditasan, kita pun memang harus memiliki satu pelajaran itu minimal 2 dosen, bukan hanya 1 dosen saja seperti itu. Mungkin itu ya. Baiklah, kalau begitu saudari Emma, terima kasih waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya ya. Jadi sekian dan terima kasih. Sore Mbak, Ya, sore. bisa minta waktunya sebentar? Boleh. Perkenalkan nama saya Feby. Turina. Oh iya, saya mau minta pendapat Mbak nih tentang pelayanan BPJS yang ada di daerah kita ini. Menurut Mbak sudah memuaskan atau belum? Pelayanan BPJS di daerah kita menurut saya lumayan memuaskan. Pelayanan BPJS di sini ya yang jelas ada plus minusnya sih. Baiknya itu bisa membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Ya, membantu dalam bidang kesehatan lah ya, bagian kesehatan. Kalau minusnya itu saya lihat di apa sih namanya? Saya lihat di sekarang ini Iya. sepertinya beban atau biaya BPJS itu semakin naik. Kan biaya per kelasnya itu kan masing-masing kelas itu kan beda-beda. Yang saya tahu sih sekarang tuh makin naik lagi gitu. Itu sih, jadi menurut saya ya lumayan memuaskan. Terima kasih ya Mbak atas pendapatnya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bang, memang kuliah bang. Di sini saya dilihat kan dari Kaltara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini mewawancara ya bang. Misalkan bang, boleh tak waktu sebenarnya. Jadi ini yang ingin saya tanyakan pendapat abang tentang pelayanan di kantor Sapir, yaitu
menurut abang sudah memuaskan atau belum? Baik, terima kasih, selamat sore. Kalau kita bicara soal pelayanan ya, gulungan yang bagian atau Capil, kalau bagi saya pribadi itu merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh setiap warga dan kebutuhan untuk membuat KTP. Jadi sejauh ini kalau dari pengamatan serta dari penglihatan langsung di lapangan, sejauh ini pelayanannya masih kurang, makanya kurang maksimal. Karena begini, beberapa hari terakhir ini terjadi ada alasan dari Dishub Capil mengatakan bahwa ketika ada orang yang ingin membuat KTP itu ada misalkan pelayanan yang merasa kurang, karena yang pertama setiap kali buat KTP belangkonya selalu dikatakan habis, itu yang pertama. Terus yang kedua nomor antriannya habis, lalu yang ketiga printernya rusak, nggak bisa print, dan tintanya habis dan lain sebagainya. Jadi dikatakan dirasa kurang karena itu Capil belum bisa melakukan pelayanan maksimal mungkin dengan tidak menyiapkan nomor antrian dan lain sebagainya tadi itu untuk memenuhi pelayanan mereka. Jadi kasihan sekali ketika warga yang datang untuk membuat KTP itu datang dari jauh-jauh, misalkan dari Prima, ya dari kampung, itu datang ke sini hanya untuk membuat KTP dalam satu hari, itu tidak akan bisa. Itu kalau untuk membuat KTP, padahal KTP itu hanya untuk rekam, lalu datanya dimasukin, datanya benar, lalu langsung dicetak KTP-nya. Nah sekarang ini dibuat KTP ini hampir berbulan-bulan, bahkan diberikan KTP sementara selama beberapa bulan, tetapi ketika yang bersangkutan itu datang, KTP yang asli yang elektroniknya belum jadi. Nah itulah yang menjadi dasar saya mengapa saya mengatakan bahwa Capil sejauh ini belum bisa memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang memuaskan. Jadi masyarakat menganggap itu belum puas dan perlu diperbaiki dari dinas terkait, khususnya Koperasi Capil. Siap. Terima kasih banget Siap. atas pendapatnya bang. Siap. Jadi di sini Pak, saya Jenjakanto Pak, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Kaltara. Ya. Jadi di sini saya ingin wawancara Bapak nih, tapi terlebih dahulu saya mau Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama saya Anjani, sebagai masyarakat biasa. Oh ya. Jadi Pak Anjani ya. Jadi Pak, di sini saya mau tanya pendapat Bapak tentang pelayanan di SPBU, di pom bensin tuh. Nah itu menurut Bapak bagaimana pelayanannya, sudah bisa dikatakan memuaskan atau belum? Kalau saya pribadi belum, karena selalu kalau saya pribadi datang ke SPBU sering habis. Saya rasa kurang memuaskan. Ya, pelayanannya kurang memuaskan dan juga sering habis. Ya itu mungkin dikarenakan mungkin banyaknya orang atau banyak pengetap, ya belum disempurnakan gitu. Jadi itulah Pak, memang menurut Bapak berarti kurang memuaskan. Belum jauh dari kata sempurna. Belum sempurna lah. Belum sempurna Pak ya. Ya. Ya Pak, kalau begitu Pak, itu saja yang ingin saya tanyakan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Yuk, sama-sama. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Rizka Andrea, saya dari mahasiswa Universitas Kaltara jurusan Administrasi Negara. Di sini saya ingin mewawancarai Mbak mengenai pelayanan publik yang ada di Tarakan. Sebelumnya mungkin Mbak bisa memperkenalkan namanya. Oh iya, perkenalkan nama saya Otnia Fitar. Asal saya dari Tarakan. Saya dari mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammad. Oke, Mbaknya dari Tarakan ya? Iya. Oke, sebelum itu saya ingin bertanyakan tentang pelayanan publik yang Mbak ketahui di Tarakan. Oh, ini contohnya aja Ya, contohnya salah satu pelayanan. mungkin pelayanan rumah sakit umum Tarakan. Ya, menurut saya pelayanannya sangat baik. Pribadi saya sendiri ya, karena mungkin pendapat yang lain masih berbeda juga. Ya, mungkin Mbaknya bisa memberikan penjelasannya mengapa Mbak mengatakan pelayanan itu sangat baik. Mungkin Mbak pernah mungkin Mbak bisa memberikan penjelasan, mungkin Mbak pernah melakukan pembayaran, apakah waktu Mbak melakukan pembayaran apakah
orang di rumah sakit memberikan Mbak pelayanan yang baik apa tidak? Oh iya, baik saja dan cepat gitu ya. Cara ngomongnya juga, penyampaian cara bicaranya bagus juga, jadi kita merasa juga nggak terlalu kesulitan. Kalau kita nanya, mereka melayani dengan baik. Oke, tapi itu menurut Mbak ya pelayanan di rumah sakit Tarakan itu memberikan pelayanan yang baik. Terus apakah pelayanan ini memuaskan bagi Mbak? Ya cukup memuaskan juga, Cukup memuaskan. karena kan saya nggak sering-sering juga kan turun kan. Puji Tuhan, akhir-akhir ini saya selalu ini sehat saja. Puji Tuhan. Oke, Iya. oke, terima kasih buat kesempatan Iya, yang Mbak sama-sama. berikan. Semoga pelayanan yang diberikan terus menjadi pelayanan yang terbaik. Amin.